Tinggal beberapa minggu lagi kita sudah memasuki bulan suci Ramadan loh. Yuk kita kumpul-kumpul resep kue kering yang sangat cocok untuk dijadikan sajian di Hari Raya Idul Fitri nanti. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada video kali ini saya akan membagikan resep tentang kue kering, yaitu coklat almond yang pastinya sangat enak, renyah, sensasi gurih dari kacang almond yang berpadu dengan coklat yang ada di dalam kue kering ini, yang menjadikan rasanya sangat enak sekali dan pastinya sangat disukai oleh seluruh kalangan yang akan datang atau berkunjung di rumah bunda-bunda sekalian ya. Penasaran dengan resep dan cara pembuatannya? Simak terus ya videonya hingga akhir, jangan di skip-skip ya. Baik, langkah pertama siapkan wadah, lalu saya tambahkan 200 gram mentega yang saya campur dengan room butter. Di sini saya menggunakan perbandingan 1:1 ya, yaitu 100 gram mentega dan 100 gram room butter. Apabila teman-teman ingin menggunakan mentega saja juga bisa ya, tapi untuk menambah sensasi aroma wangi di kue kering ini bisa ditambahkan room butter ya, dan rasa untuk teksturnya itu bisa lebih renyah dan ngeprul ya teman-teman. Kemudian tambahkan 100 gram gula halus. Di sini saya menggunakan gula pasir yang saya blender ya teman-teman hingga halus seperti ini sebanyak 100 gram. Kemudian untuk menambahkan rasa atau sensasi wangi, kita tambahkan 1 sendok teh vanili cair ya teman-teman. Bisa juga teman-teman menggunakan vanili bubuk. Kemudian aduk menggunakan whisker seperti ini hingga dia benar-benar tercampur rata saja ya teman-teman. Jangan sampai mengembang. Ingat, apabila kita ingin membuat kue kering, jangan mengaduk si adonan menteganya ini sampai mengembang ya. Supaya apa? Supaya dia tidak melebar atau membesar gitu ya, mengembang saat kita oven nanti. Jadi cukup hingga tercampur rata seperti ini ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1 butir kuning telur ya teman-teman. Lalu kita aduk kembali hingga dia tercampur rata saja. Setelah adonan telah tercampur dengan rata, lalu saya masukkan 300 gram tepung terigu protein rendah. Di sini saya menggunakan kunci biru ya teman-teman. Secara bertahap ya, supaya apa? Supaya memudahkan kita saat mengaduk atau mengulelinya si adonan ini ya, hingga benar-benar tercampur dengan rata ya teman-teman. Di sini saya menuangkan secara bertahap banyak 3 kali ya teman-teman, dan pastikan tidak ada gumpalan atau gerindilan si tepungnya masih belum ambyar ya, atau belum pecah ya. Jadi pastikan dia sudah benar-benar tercampur dengan si menteganya ini. Untuk penuangan terakhir, di sini saya tambahkan 50 gram tepung maizena dan 50 gram susu bubuk ya. Lanjut saya aduk kembali hingga dia benar-benar tercampur dengan rata dan mudah untuk dibentuk ya teman-teman.
Baik, apabila adonan sudah tercampur dengan rata yang ditandai dengan mudahnya dibentuk seperti ini ya, berarti dia sudah siap untuk kita bentuk dan kita beri isian coklatnya ya teman-teman. Untuk proses pengisian coklat di sini saya ambil sebagian adonan lalu saya pipihkan menggunakan rolling pin ya. Yang sebelumnya saya gulung-gulung seperti ini dulu, lalu saya pipihkan menggunakan rolling pin. Kemudian saya isi dengan di sisi atau coklat di sisi yang sebelumnya sudah saya potong-potong memanjang ya teman-teman, tentunya yang memudahkan kita untuk membentuk si kue kering yang satu ini dan lebih membuat cepat ya untuk membentuk si kue kering yang satu ini ya teman-teman. Nah, apabila kita sudah ratakan seperti ini, kita ratakan dulu pinggir-pinggirannya supaya kita lebih memudahkan untuk menggulung si coklat yang akan kita bentuk nanti ya teman-teman. Kita susun coklatnya seperti ini, lalu kita gulung ya teman-teman. Gulung si coklatnya di dalam adonan ini ya secara hati-hati ya teman-teman. Lalu kita rekatkan di pinggiran si adonannya ini, lalu kita potong adonannya ya. Kemudian kita gulung-gulung saja seperti ini. Apabila ada yang lepas kita bisa tempelkan lagi, lalu kita gulung supaya dia benar-benar menempel satu sama lain ya, atau mengunci si coklatnya ini ya teman-teman. Nah, apabila sudah menutupi atau membaluti si coklatnya ini, kita bisa langsung potong-potong menggunakan pisau ya teman-teman, seperti ini dengan panjang yang sama ya. Diusahakan potongnya tuh diusahakan memotongnya si kue kering itu panjangnya yang sama ya teman-teman, seperti ini ya. Lakukan hingga semuanya habis ya. Untuk olesan si kue keringnya di sini saya sudah pecahkan 2 butir kuning telur, kemudian tambahkan pewarna kuning tua ya sebanyak 3 tetes saja. Kemudian tambahkan 1 sendok teh susu kental manis dan tambahkan 3 sendok makan minyak goreng ya, seperti ini. Lanjut saya aduk menggunakan kuas hingga dia benar-benar tercampur dengan rata ya. Kemudian oleskan di seluruh permukaan kue kering ini ya sebelum di oven ya teman-teman. Tentunya di sini saya sudah panaskan oven juga menggunakan api yang sangat kecil ya teman-teman. Kita panaskan terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke dalam oven si kue kering ini. Kita olesi dulu dengan kuning telur
secara merata ya, secara keseluruhan saja. Saya di sini mengolesinya sebanyak 2 kali ya, supaya dia terlihat cantik si kulit permukaan kue kering ini ya teman-teman. Lakukan hingga semuanya habis ya. Kemudian tambahkan topping. Di sini saya menggunakan topping almond slice yang pastinya sangat enak ya teman-teman. Nanti setelah matang dia akan berubah menjadi warna kecoklatan seperti itu ya, dan rasanya akan semakin gurih. Lakukan hingga semuanya habis ya. Kemudian oven si kue kering ini, di sini saya mengovennya selama kurang lebih 45 menit. Di 15 menit terakhir saya rolling atau saya tukar posisinya. Yang posisi di rak bawah saya pindah ke atas, yang posisi rak atas saya pindah ke bawah. Lanjut saya oven kembali 15 menit terakhir ya. Jadi total keseluruhan saya ngoven selama 45 menit menggunakan api yang sangat kecil, dan penutup lubang si oven takrinya saya tutup ya. Tara, ini dia hasil dari kue kering coklat almondnya. Masya Allah, sangat cantik sekali. Untuk proses melepas dari loyang, tunggu kue kering hingga dingin dulu ya, supaya si coklatnya tidak melebar atau tidak meleleh ya teman-teman. Untuk coklat di sisinya ini dia bisa mengeras kembali jika si kue keringnya sudah dingin. Untuk teksturnya kue kering itu sendiri sangat renyah sekali, ngeprul, tidak keras ya teman-teman. Dan untuk si kacang almondnya sendiri sudah matang dan sangat crispy sekali. Seperti ini ya tampilannya, sangat cantik sekali ya tentunya. Baik, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi men-share dan membagikan info-info masak yang lainnya. Baik, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.